yang kelewatan adalah tahun kuliahnya itu tahun berapa mulai. Saya cari tidak ada, yang ada tahun 73 itu justru di detik.com. Lantas saya runtutkan kelahiran dan seterusnya, terus akhirnya karena waktunya terbatas langsung saya konsentrasi pada beberapa hewan yang dekat dengan beliau, yaitu mulai dari anak-anak itu anak bebek, anak ayam, kucing, lantas kuda. Ada 10 ekor kuda di stallnya di Gunung Sari. Lantas pasien pertama tahun 81 itu putung luka, yaitu lemas, memar, pingsan, panas, dikompres dengan es, anti nyeri, Novalgin, penguat biosalamin. Dokter hewan tuh harus belajar dari ini karena obatnya yang zaman dulu ya adanya ya biosalamin, Novalgin, nah, semacam itu. Simpanse lepas, ternyata dokter Liang saat itu bingung, ternyata yang dibutuhkan cuma panggilan dari Pak Marijo, lantas diberi makan, lantas digandenglah simpanse itu. Lantas malam-malam yang didatangi oleh dokter Liang itu kukang, kelawara, harimau, dia lihat di KBS. Perkenalan malam hari yang sangat berkesan. Tas lumba-lumba, dokter Liang itu dikerjain oleh Pak Marijo kalau mau menyuntik di atas kolam, ternyata jatuh. Ternyata tidak demikian, cukup di pinggir dan diikat. Ya, dipegang yang kuatnya. Lantas duyung ya, ini duyung, ikan dugong itu buang dulu air kolamnya sampai habis, baru setelah itu disuntik. Lantas anjing beranak, ini milik Dr. Purihuto, ini ahli bedah jantung ya. Ternyata yang dokter Liang tidak tahu kalau pemiliknya miniatur pincer itu ternyata dokter Ali itu. Dipegang, ditarik bayi anjing sesuai dengan jalan kelahiran, buka plasentanya, gosok dada, jantung dan parunya bergerak hidup. Harimau patah tulang punggung, ya bedah jahit. Ini deg-degan nih, dokter Liang tidak pernah bedah dan operasi sesuai di kampus. Itu kami hanya diajarkan ada hewan kesayangan saja sama ternak, itu sapi, kambing, domba, kucing, anjing. Yang kalau harimau gimana? Bingung beliau. Tapi ternyata dia berani dijepit kepalanya. Lantas dokter-dokter ahli yang dipanggil itu ternyata datanya belakangan. Lantas dokter Emil, dokter Kusnan, dokter Anita memuji, wah dah pinter gitu loh, sudah menggunakan ilmu kami. Lantas jerapah, ya untuk mengetahui kelahiran anak jerapah itu ternyata harus diketahui itu tulang putus. Tulang putus ini ditulis oleh penulisnya yang canggih, Mbak Iryani Sarir. Nah, ini ternyata adalah analog atau metafora bahwa pinggul janin yang masuk rongga itu otot antar tulang pinggul dan lehernya ekor masuk situ sehingga seperti tulang putus. Jadi dokter Liang dikerjai oleh Pak Marijo. Nah ya, bayi jerapah karena ditinggal oleh ibunya untuk melihat situasi, didekatilah dokter Liang. Ternyata jerapah itu kalau ada orang yang mendekati maka orang itu jadi ibu. Jadi selama 2 tahun dokter Liang menjadi ibu jerapah. Terus badah yang kembung, minyaknya sampai 5 liter ditaruh di atas perut itu, dokter Liang dikejar oleh badak karena badaknya sadar. Demikian kudanil diare suntik itu untuk menyuntik harus hati-hati, patah siringnya gara-gara tidak menuruti kata Pak Marijo yang lulusan SD tapi canggih dalam perkenalan hewan. Anak singa dilepas induknya, lantas ada 4 yang mati, ada yang 1 ditinggal oleh induknya. Anak singa itu dipelihara oleh dokter Liang dengan kasih sayang dan nursery dicampur dengan anak silver babon, lalu mereka bersahabat, anak singa dan silver babon itu. Lantas unta yang keracunan rumput di pasir yang salah pilih, yaitu maka hanya dokter dari Australia yang tahu penyebabnya, yang sudah memelihara sejak awal di unta. Hanya cukup dengan wawancara. Yang wawancara ini ada katanya dengan anamnesis, yaitu wawancara untuk mengetahui penyebab suatu penyakit, untuk diagnosa penyakit tanpa melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Jadi anamnesis itu sangat penting untuk mengetahui dengan wawancara. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Iryani Sarir, Mbak Wina Bojonegoro, dan para penulis seluruhnya menggunakan anamnesis untuk diagnosa. Sehingga menuliskan tulisan seperti ini sangat bagus sekali.
Lantas singa ternyata melepas ikatan lehernya, marah singanya itu dokter Liang digigit tangannya sampai pinggulnya. Lantas beliau selama 2 bulan harus istirahat, tapi ternyata dokter Liang bandel dan keras kepala karena sangat cinta dunianya. 2 hari kemudian sudah masuk dengan juga dengan gajah yang hanya cinta kepadanya sampai harus menyembah Gubernur Imam Utomo. Hanya dokter Liang yang dapat mengendalikannya. Jadi dengan demikian, melihat dari semuanya ini bedah yang saya lakukan hanya masih bedah permukaan, hari membuka kulitnya saja. Nah, untuk selanjutnya bedah yang lebih lanjut akan disampaikan oleh teman-teman keseluruhan, bahwa di sini saya melihat dokter Liang itu sudah memakai prinsip platonis, yaitu dimulai dari ide tanpa melalui pengalaman terlebih dahulu. Sudah ada konsep di dalam dirinya untuk cinta satwa sejak sebelum lahir, bahkan sebelum kenal anak bebek, anak ayam, kucing dan sebagainya. Dalam konsep idenya itu sudah ada cinta satwa itu, maka itu disebut sebagai genetik. Baru ketika kecil beliau mendapatkan anak bebek, anak ayam, kucing, waktu kecil merengek-rengek dan sebagainya, sampai semuanya dicintai lebih dari hidupnya sendiri dan lebih dari sesama manusia. Dokter Liang itu sudah mendapatkan prinsip Aristotelian, yaitu fenomena yang di sekitar dapat diindera itu hanya untuk membangkitkan konsep ide yang ada di dalam alam pikirannya untuk cinta satwa sesungguh-sungguhnya. Dan tidak saya bahas tentang terbakarnya ini karena saya menekankan di sini sebagai prinsip penulisan untuk menghidupkan kembali. Tentu ini tidak bisa flashback, tetapi harus mulai dari awal. Runtut yang kata Mbak Wina tadi membosankan, tapi justru itu menghidupkan sesungguhnya. Kalau dimulai dari awal tentang terbakar dan terbakar, ini hanyalah kenangan dan memori. Kalau demikian kita merasakan, wow, sungguh hidup.